Hey guys, jumpa lagi di M Cinema. Kali ini M mau membahas film-film dari aktris cantik Kristen Bell. Artis bernama lengkap Kristen Ann Bell ini lahir pada tanggal 17 Agustus tahun 1980 di Huntington Woods, Michigan, Amerika Serikat. Kristen Bell memenangkan nominasi Satellite Award dan Saturn Award, dan juga nominasi Television Critics Association Award dan Teen Choice Award. Dia berkarir di dunia film sejak tahun 1998. Dikenal karena menjadi pengisi suara Anna dalam film Frozen tahun 2013. Artis berzodiak Leo ini menikah dengan aktor Dax Shepard pada tahun 2013. Nah, daripada penasaran, mari kita saksikan film-filmnya. Pulse. Josh, seorang mahasiswa pecinta komputer, ditemukan oleh pacarnya mati, diperankan Kristen Bell, bunuh diri. Oh my God. Setelah kematian pacarnya, mati mendapatkan pesan-pesan aneh minta tolong melalui email yang sepertinya datang dari Josh. Ternyata ada roh jahat yang menyebarkan virus bunuh diri melalui internet, ponsel dan komunikasi digital lainnya. What's that? It's from Josh. Keeps what? Dan mati menjadi sasaran berikutnya. And on the bus, it's following me. Film horor garapan sutradara Jim Sonzero ini mendapat rating 4,7 di IMDb. Forgetting Sarah Marshall. Film ini mengisahkan seorang pria bernama Peter Bretter alias Jason Segel, dan upayanya untuk move on dari mantan pacarnya, seorang aktris bernama Sarah Marshall diperankan Kristen Bell. Diputusin Sarah Marshall, Peter sangat terpuruk dan merasa hidupnya telah hancur. Berniat untuk move on, Peter memutuskan untuk berlibur ke Hawaii. Namun, Peter malah bernasib sial dan bertemu mantan pacarnya bersama pacar barunya di hotel yang sama tempat ia menginap. Peter juga dipertemukan dengan Rachel diperankan Mila Kunis, seorang penerima tamu hotel, yang seiring berjalannya waktu, mereka menjalin hubungan yang dekat. Namun, ketika semuanya nampak berjalan lancar bagi Peter, sang mantan malah berusaha kembali ke dalam hidupnya. Film drama komedi garapan sutradara Nicholas Stoller ini mendapat rating 7,1 di IMDb. When in Rome. Film ini mengisahkan seorang kurator seni bernama Beth diperankan Kristen Bell, yang memiliki nasib kurang baik dalam urusan percintaan. Ketika Beth menghadiri pernikahan saudara perempuannya di Roma, ia bertemu seorang pria bernama Nick alias Josh Duhamel. That's where I met him. Come on, it's phase breaking time. Pesta pernikahan tersebut membuat keduanya dekat dalam satu malam, dan membuat Beth percaya lagi akan cinta. Namun, kepercayaan tersebut dihancurkan ketika ia melihat Nick mencium wanita lain di pesta pernikahan tersebut. Merasa kecewa, Beth mabuk-mabukan hingga nekat masuk ke dalam air mancur cinta yang dipercayai memiliki keajaiban. Legenda mengatakan bahwa pemilik dari koin tersebut akan jatuh cinta kepada siapapun yang mengambil koin mereka pada air mancur tersebut. Dalam keadaan mabuk, Beth mengambil beberapa koin dalam kolam tersebut tanpa mengetahui konsekuensi yang akan ia hadapi. Beth juga mengambil koin poker dalam air mancur tersebut yang ternyata milik Nick. Beth juga menyadari koin poker milik Nick dan menganggap bahwa Nick tidak benar-benar menyukainya. Hey, look at you. Great looking couple. Film drama komedi yang lucu garapan sutradara Mark Steven Johnson ini mendapat rating 5,5 di IMDb. You Again. Marnie diperankan Kristen Bell, seorang wanita karir yang sukses, kembali ke kampung halamannya untuk menghadiri pernikahan kakaknya, Will. Marnie merasa bahagia akan pernikahan sang kakak, sampai ia mengetahui bahwa Will akan menikahi Joanna diperankan Odette Yusman, yang menjadi musuh besarnya selama masa sekolah. Marnie akhirnya menyusun berbagai rencana untuk menggagalkan pernikahan Will dengan Joanna. Sebuah kebetulan ternyata juga muncul dari keluarga Joanna ketika bibinya, Ramona diperankan Sigourney Weaver, muncul memperkenalkan dirinya, yang ternyata merupakan mantan sahabat dekat ibu Marnie, Gail diperankan Jamie Lee Curtis, yang karena persaingan antara keduanya kemudian berubah menjadi musuh. Permusuhan antara Marnie dan Joanna serta Gail dan Ramona inilah yang kemudian mengisi keseruan film ini.
Film drama komedi garapan sutradara Andy Fickman ini mendapat rating 5,7 di IMDb. Hit and Run. Film ini bercerita tentang Annie diperankan Kristen Bell dan kekasihnya Charlie alias Dax Shepard, yang pergi meninggalkan kota kecil mereka untuk menuju Los Angeles. Charlie terdaftar di perlindungan saksi, di bawah pengawasan Marshal Amerika Serikat Randy Anderson alias Tom Arnold, dalam sebuah kasus perampokan. Namun, perjalanan Charlie dan Annie tiba-tiba menjadi kacau, ketika orang dari masa lalu Charlie, Alex Dimitri alias Bradley Cooper datang. Pasalnya, Alex adalah mantan rekan Charlie saat keduanya masih bekerja sebagai perampok bank. What are you talking about? I was in jail for 8 months. Charlie yang bersaksi melawan rekan-rekannya saat itu, kini menjadi incaran Alex. Protection. I knew I wasn't going to be that guy anymore. You're a bank robber? Tidak hanya itu, US Marshal Randy juga turut meramaikan perselisihan antara Charlie dan Alex. You may have had 3 ways with dudes. I don't know. Whoa. Film drama action garapan sutradara David Palmer dan Dax Shepard ini mendapat rating 6,1 di IMDb. The Lifeguard. Lee London diperankan Kristen Bell, adalah seorang wartawan yang memutuskan berhenti dari pekerjaannya dan meninggalkan kehidupannya di New York. Ia akhirnya kembali ke kota asalnya Connecticut. Ibunya menanyakan mengapa dia kembali tiba-tiba, tapi ayahnya tampak senang. Lee kemudian bersama lagi dengan 2 orang temannya, Todd alias Martin Stair dan Mel alias Mami Goomer. Di sana dia mendapat pekerjaan menjadi regu penyelamat di sebuah kolam renang. I have a plan. I'm gonna lifeguard. Don't skip. Oh my god, stop it! No running! Di sana ia bertemu dengan anak pemelihara kolam tersebut, Jason alias David Lambert, dan memulai suatu hubungan yang berbahaya dengan seorang remaja bermasalah. You're asking me? Film drama garapan sutradara Lizzie Garcia ini mendapat rating 5,6 di IMDb. Veronica Mars. Bertahun-tahun setelah meninggalkan kota kelahirannya, Veronica Mars diperankan Kristen Bell, dipanggil pulang, bertepatan dengan diadakannya reuni SMA-nya. Veronica, seorang mata-mata muda dan calon pengacara kota New York, mendapat panggilan telepon dari mantan pacarnya Logan Echolls alias Jason Doring, yang terlibat dalam sebuah kasus pembunuhan. Logan butuh bantuan Veronica mencari pengacara untuk membantunya membersihkan namanya. I need your help, Veronica. Di kota kelahirannya, Neptunus, Veronica bertemu kembali dengan teman-teman lamanya dan juga musuh-musuh lamanya. Honey, don't you think that's gotten a bit old? Film drama garapan sutradara Rob Thomas ini mendapat rating 6,7 di IMDb. The Boss. Film ini menceritakan tentang kisah pengusaha wanita yang sukses dan terkenal arogan, Michelle Darnell, yang diperankan oleh Melissa McCarthy. Setelah berhasil membangun bisnisnya, dia terpaksa dipenjara karena kasus korupsi. Michelle, don't struggle! Son of a... Setelah bebas, Michelle pun berusaha memulai hidup baru. Namun usaha yang harus ia lakukan tidak mudah, hingga harus tinggal dengan asisten pribadinya, Claire diperankan Kristen Bell, dan anaknya. Do I have any streaks on my hamstrings? Oh my god! Whoa! Karena Michelle telah bangkrut, Michelle harus berjuang untuk bangkit dari keterpurukannya. Tapi hal itu tak mudah, karena banyak orang yang dendam dengan perlakuan Michelle di masa lampau. Let me see this. Claire, it's like Film drama komedi garapan sutradara Ben Falcon ini mendapat rating 5,4 di IMDb. Like Father. Kegiatan bulan madu umumnya dijalani oleh pasangan suami istri yang baru saja melangsungkan pernikahan mereka. Namun dalam film ini, bulan madu justru dilakukan oleh pasangan ayah dan anak yang sudah terpisah selama puluhan tahun. Di pernikahannya yang kacau, hadir Harry alias Kelsey Grammer, ayah kandung Rachel diperankan Kristen Bell, yang sudah tak pernah mengunjunginya selama 25 tahun. Mereka minum-minum di bar sampai mabuk. Karena mabuk berat, tanpa sadar mereka memesan tiket wisata bulan madu ke Karibia, dan tanpa Rachel ingat, mereka sudah berada di kapal pesiar bulan madu. Rachel dan Harry pun terpaksa menghabiskan akhir pekan bersama sembari menyingkirkan trauma mereka. Rachel, it's Dad! Film drama komedi garapan sutradara Lauren Miller Rogen ini mendapat rating 6,1 di IMDb. Queen Pins. Film ini terinspirasi dari kisah nyata penipuan kupon palsu terbesar yang pernah terjadi di Amerika.
Connie Kaminsky diperankan Kristen Bell adalah seorang ibu rumah tangga di pinggiran kota, yang diacuhkan oleh suaminya. Untunglah Connie selalu didampingi sahabatnya. Jojo diperankan Kirby Howell, yang setia menemani. It's time to save with JoJo. Selayaknya istri, Connie berusaha berhemat. Salah satunya dengan mencari dan mengumpulkan kupon belanja gratis atau kupon diskon, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam kebosanannya, Connie mengajak Jojo untuk memulai ide yang cukup gila dengan membuat skema kupon ilegal. Skema cerdik tersebut awalnya berjalan mulus. Namun, seiring waktu, bisnis itu mulai dicurigai beberapa pihak berwajib, yang kemudian berusaha melacak kejahatan mereka. Yo, 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 it's time to save with JoJo. Film drama kriminal garapan sutradara Aaron Gaudet dan Gita Pulepeli ini mendapat rating 6,3 di IMDb. Oke guys, gimana rekomendasi film-filmnya? Kalau kalian suka jangan ragu-ragu untuk like, subscribe dan klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Terima kasih sudah menonton.